Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi sudah diumumkan, tema kita hari ini masalah fikih al-mal, fikih tentang harta. Dan pembicaraan kita masih berkisar tentang harta yang haram untuk kita miliki. Kalau pada pertemuan sebelum-sebelumnya yang kita bahas, harta yang haram yang untuk kita miliki itu adalah harta hasil riba, hasil pembungaan uang. Nah, kalau pada hari ini kita akan bahas harta haram yang lainnya, yaitu harta yang dihasilkan dari perjudian yang kita sebut dengan maisir. Dan haramnya judi ini saya kira sudah tidak perlu kita perdebatkan lagi. Yang justru kita harus perdalam adalah apa kriteria perjudian itu sendiri. Apakah yang namanya judi adalah kalau kita melakukan permainan yang memang alat-alatnya itu khas alat-alat perjudian, seperti yang ada di dalam kasino misalnya, ada mejanya, ada mungkin dia pakai kartu, dia pakai gaple, ya kan, atau dia pakai roulette misalnya, dan berbagai macam cara. Ataukah ada kriteria-kriteria perjudian yang mana bisa saja judi itu terjadi walaupun tanpa alat-alat yang khas buat perjudian. Nah, jamaah sekalian, judi dan berbagai kriterianya, ini adalah judul kita pada siang hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidaklah suatu akad itu disebut judi kecuali ada beberapa rukun yang harus terpenuhi. Rukun yang pertama, harus ada dua belah pihak. Dua belah pihak. Kalau cuma satu pihak saja, maka tidak bisa dikatakan sebuah perjudian. Ya, jadi dosa itu, Pak, ada dua macam. Ada yang bisa dikerjakan sendiri, itu dosa. Tapi ada yang minimal ada dua pihak. Misalnya, Pak, zina gitu. Orang nggak bisa, Pak, berzina sendirian tuh nggak bisa. Ya, berzina itu harus ada pasangannya. Entah itu pasangannya laki perempuan yang tidak sah, atau mungkin laki sama laki, perempuan sama perempuan, atau manusia sama hewan misalnya. Nah, itu harus ada pasangannya. Mencuri gitu juga, Pak. Kalau orang mencuri barangnya sendiri, kira-kira dosa nggak, Pak? Saya punya duit nih, saya colong sendiri duit saya, dosa apa nggak, Pak? Enggak lah. Kenapa? Karena dikatakan mencuri itu mengambil hak milik orang lain, kan begitu ya. Nah, judi begitu juga. Judi itu hanya bisa terjadi kalau ada minimal dua pihak. Ada dua pihak yang berjudi. Nanti mau pihaknya nambah, ada 3, 4, 5, 100, 200, 1000, 2000, sejuta. Nah, itu tambahannya. Tapi minimal harus ada dua orang. Itu rukun yang pertama, ada yang bermain antara minimal dua orang. Yang kedua, harus ada harta yang dipertaruhkan. Ya, kalau dalam main judi itu biasanya istilahnya pasangan, ya. Masang berapa, bertaruh berapa. Jadi antara pihak pertama, pihak kedua ini sama-sama bertaruh. Nah, yang dipertaruhkan itu haruslah berupa harta. Kalau bukan harta,
tidak bisa dikatakan sebagai judi. Misalnya bertaruh nama baik gitu ya, nah itu bukan judi Pak ya. Atau misalnya begini, ada orang main alat perjudian, gaple gitu misalnya, tapi yang menang itu tidak harus kehilangan sesuatu, yang menang tidak harus mendapatkan sesuatu, dan yang kalah tidak harus kehilangan sesuatu. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, dalam arti tidak ada yang dapat harta atau kehilangan harta, maka itu juga bukan judi. Kita menyebutnya itu Pak, main bohong gitu ya, main judi bohongan, nggak ada duitnya, nggak ada hartanya. Nah, barulah dikatakan judi kalau ada harta. Nah, harta ini tidak hanya sebatas pada uang, bisa saja harta itu pada jasa misalnya. Yang kalah nyapu, nah itu judi Pak ya. Yang kalah mijitin, nah itu judi ya. Tapi kalau yang kalah push up, nah itu nggak judi Pak, karena push up itu nggak bisa dibayar gitu. Kalau mijitin orang tuh, tukang pijet tuh ya, harganya lumayan tuh Pak, ada yang 20.000, 30.000. Mijitin itu harta karena dia ada nilai ekonomisnya gitu ya. Nyapu lah, tukang sapu itu kita gaji Pak, kita bayar honornya itu. Jadi kalau kita bertaruh sama teman kita, siapa yang kalah nyapu ya gitu ya, nah itu judi Pak. Kenapa? Karena jasa menyapu itu adalah harta. Tapi kalau yang kalah push up, nah push up nggak bisa dijual Pak ya. Pak, saya mau jualan apa? Jual push up. Lu push up aja situ, siapa yang mau beli gitu kan. Push up itu tidak bisa diperjualbelikan ya. Yang kalah judi mukanya diperong-perongin pakai apa itu, pantatnya dangdang pantatnya panci gitu, dipoles-poles begitu, itu bukan harta. Itu bukan harta. Dari sisi judinya itu bukan judi, hanya saja dari sisi adabnya nanti kita bicara yang lain. Ini gayanya orang berjudi kita tiru, nah itu nanti para ulama ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, ada yang bilang mubah. Tapi bicara judinya, selama dia tidak berupa harta, tidak berupa uang, itu judi. Yang kalah traktir, judi apa enggak Pak? Yang kalah traktir ya, Pokari Sweat kayak gitu ya, main apa namanya bulu tangkis ya, yang kalah beliin minuman walaupun harganya 2.000-3.000 perak, tapi itu harta Pak, itu judi juga. Jadi yang namanya judi itu ada dua belah pihak ya, ada yang dipertaruhkan, kemudian ini yang lebih penting lagi, ada permainannya yang menentukan nanti menang atau kalah gitu. Ada 3 itu Pak poinnya ya. Ada permainan, permainannya boleh permainan yang dipakai biasanya orang main judi, tadi saya sebut gaple, meja roulette, apalah itu namanya. Atau bisa jadi permainannya itu yang bukan khasnya orang berjudi ya, bukan khasnya orang berjudi. Misalnya apa? Permainannya adalah lomba bagus-bagusan bacaan Al-Quran, musabaqah tilawatil Quran. Nah ini Pak, menarik Pak. Kok bisa ya musabaqah tilawatil Quran atau MTQ bisa jadi judi? Bisa. Gimana? Nih, panitia membuat sebuah lomba baca Quran, ada jurinya. Nah, para peserta diwajibkan membayar uang administrasi pendaftaran ya. Namanya sih uang pendaftaran administrasi. Tapi jamaah sekalian, dari uang yang terkumpul oleh para peserta itu nanti uangnya itu nggak dibeliin makanan atau minuman atau biaya penyelenggaraan, bukan. Uangnya itu nanti akan diberikan kepada yang menang. Nah gitu Pak, bisa dalam bentuk uang cash atau diganti dengan hadiah, dibeliin motor, dibeliin kulkas ya, dibeliin televisi, apalah begitu. Bisa berbentuk uang, bisa berbentuk barang, tapi sumber hadiahnya itu dari peserta yang lain. Itu 100% judi Pak. Walaupun
casingnya, kemasannya itu musabaqah tilawatil Quran. Kenapa? Karena 3 syaratnya terpenuhi. Ada pesertanya, ya, ada panitia dan ada peserta. Itu mereka adalah anggota judinya. Kemudian ada harta yang dipertaruhkan, yaitu uang pendaftaran. Ya, katakanlah satu orang qori itu mesti daftar dengan biaya, dia sih nggak bilang uang judi, nggak bilang uang pertaruhan, disebutnya itu uang administrasi, uang pendaftaran, uang registrasi, apalah sebut namanya itu. Berapa? 500.000. Pesertanya ada berapa? Pesertanya ada 100 orang. 500.000 kali 100 berapa, Pak? Ya, 500.000 kali 100 5 juta ya? 50 juta. Duit 50 juta itulah yang dijadikan hadiah. Tar siapa yang menang, juara 1 dapat 20 juta, juara 2 dapat 15 juta, juara ketiga dapat 10 juta, dan begitu seterusnya. Tapi totalnya itu 50 juta diambil dari uang administrasi. Itu 100% judi, Pak. Walaupun namanya adalah musabaqah tilawatil Quran. Kenapa? Karena 3 unsurnya terpenuhi. Nah, oleh karena itu, biar tidak menjadi judi, panitia musabaqah tilawatil Quran ini harus ngaji, harus belajar ilmu syariah, agar jangan sampai dia melakukan sesuatu yang lahiriahnya itu bagus, tapi ternyata begitu dibedah anatominya, ini anatomi perjudian. Nah, oleh karena itu, di antara kiatnya adalah begini, Pak. Uang administrasi boleh dipungut, ya kan? Tapi tidak boleh dialokasikan menjadi hadiah. Nggak boleh. Buat biaya penyelenggaraan silahkan, beli makan, beli minum, ya, konsumsi, peralatan, sound system, honornya, apa itu juri dan sebagainya, silahkan. Gitu. Artinya uang dari peserta itu tidak kembali ke peserta, kembali kepada semuanya. Ya, kalau semuanya misalnya jadi minuman, jadi makanan, peserta makan boleh, tapi semua, gitu kan. Nah, nanti buat hadiahnya, nah itu yang diambil dari sponsorship, dari uang kasnya organisasi, dari sumbangan yang tidak mengikat dan sebagainya. Nah, itu silahkan saja. Jadi jangan sampai uang sumbangan, uang patungan atau iuran atau registrasi tadi itulah yang jadi hadiah. Karena kalau itu yang jadi hadiah, prinsipnya sama dengan perjudian. Orang main gaple itu, Pak, semua tuh bayar uang pendaftaran. Mana duit lo? Pasang di situ, pasang, ya kan? Main, memang sih cara mainnya khas orang berjudi. Tapi intinya permainan tuh ada yang menang, ada yang kalah. MTQ gitu juga, Pak. Ada yang menang, ada yang kalah. Nah, yang menang dapat hadiah, yang kalah tadi bayar 500.000, balik nggak duitnya? Enggak, ternyata. Ya di situ dia kalah judi namanya. Nama judinya keren, Pak, judi MTQ. Nah, gitu. Nah, kalau yang MTQ saja jadi judi, apalagi yang main bulu tangkis, pingpong, ya kan, voli, futsal dan sebagainya dalam rangka peringatan 17 Agustus. Ini kan pesta rakyat, Pak. Ada lomba tali tambang, ya, ada makan kerupuk, naik panjat pinang, macam-macam lah begitu ya. Itu bisa judi, bisa enggak, tergantung anatominya. Kalau anatominya adalah peserta dipungut biaya, kumpulan dari biaya hasil pungutan peserta itulah yang jadi hadiah buat siapa yang menang, itu judi. Nah, tinggal bagaimana memotong mata rantai judinya itu. Pungut dari peserta silahkan aja, tapi nggak boleh jadi hadiah. Buat hadiah, ambil dari alokasi yang lain yang sumbernya bukan dari sesama peserta itu sendiri. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua,
dengan cara pemberi hadiah atau yang bayar itu hanya satu pihak saja. Contohnya gini Pak, saya mungkin tiap hari nge-gym gitu ya, saya beri tantangan kepada jamaah, siapa yang bisa kalahkan saya di meja ini, adu pancok gitu ya. Saya taruh duit nih sini 100.000, nih 100.000, kalahin saya, yang bisa ngalahin saya ambil nih duitnya 100.000. Tapi kalau saya nggak kalah, malah saya menang, antum yang menjawab tantangan saya itu nggak usah bayar apa-apa, ya sudah, kalah aja, mundur gitu aja. Itu judi apa enggak Pak? Itu bukan judi. Jadi pertaruhan itu harus datang dari dua belah pihak. Kalau pertaruhannya datang dari satu pihak saja, ya kan, ada main menang kalah, yang menang ya misalnya saya yang bertaruh, saya menang, saya tidak kehilangan duit saya kantongin lagi, payah, nggak ada yang bisa ngalahin saya, gitu kan. Tapi kalau saya adu pancok dengan salah satu dari bapak ini semua, ternyata saya kalah, jatuh, silahkan ambil duit saya, itu bukan judi. Nah, jadi main judi di sini Pak, pertaruhannya harus datang dari dua belah pihak, gitu, dari kedua belah pihak. Di mana dua-duanya masang uang taruhan berapa? Cepet-cepet, oke ini cepet, taruh duitnya sini cepet. Nah, dah, jadi 200 kan Pak, kita adu pancok. Saya kalah, duit cepet saya hilang. Saya menang, duit ente saya ambil. Itu judi. Bisa Pak ya, bedainnya ya, tipis-tipis. Tapi di situ kita penting belajar ilmu fikih, ilmu syariah untuk bisa bedakan. Jadi yang dikatakan judi itu kalau prinsip-prinsip perjudiannya masuk, itu jadi judi. Tapi ketika prinsip perjudiannya nggak masuk, maka nggak jadi judi. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, jamaah sekalian, alat-alat perjudian yang sudah dikenal oleh masyarakat khas itu perjudian, boleh nggak kita mainkan? Ibarat tadi saya bilang, kita nih mainnya kayak main judi, tapi nggak ada duitnya, main bohong gitu. Apa hukumnya? Para ulama tadi saya bilang pecah tiga pendapatnya. Ada yang bilang haram, ya, kartu remi, kartu apa tuh yang QQ gitu ya, meja roulette, pokoknya semualah yang memang khas itu perjudian. Orang baru lihat aja, wah itu kartu judi tuh, gitu ya. Itu hanya memainkan alatnya saja, tidak terjadi perjudiannya, sudah dianggap sebagai perbuatan yang haram. Ilatnya bukan judinya, ilatnya adalah meniru orang fasik. Penjudi itu fasik Pak, karena judi itu dosa besar. Kalau dilakukan oleh seorang muslim, itu nggak cukup bilang astagfirullah, itu nggak cukup, nggak cukup. Itu harus berhenti, harus tobat, dan duitnya balikin lagi. Karena duit hasil judi itu Pak, itu haram. Haram, nggak boleh dimakan, tidak sah disumbangkan kepada fakir miskin, masjid, zakat, anak yatim, itu nggak sah. Jadi duitnya diapain? Duitnya dikembaliin. Kemarin saya main judi sama si A, saya telepon, kemarin kita main judi, ane udah taubat nih, duitnya balikin nih, balikin Pak. Ya, hasil judi itu tidak sah diapa-apain kecuali satu, dibalikin. Dan permainan itu dianggap nggak pernah ada. Kemudian kita taubat, kita minta ampun, kita nggak mau lagi-lagi balik ke dalam perjudian. Itu yang namanya perjudian. Dosanya adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, tidak cukup hanya dengan istighfar, berwudu, kemudian kita banyakin amal-amal ibadah yang soleh, itu nggak cukup gitu. Dia selevel ya dengan zina, dengan minum khamar, dengan mencuri, dengan membunuh manusia dan sebagainya, itu selevel, termasuk diantara kabair ya, perbuatan yang dosanya dosa besar, tidak cukup hanya dengan istighfar. Nah, jadi jamaah sekalian, pendapat yang pertama tentang orang memainkan alat perjudian walaupun tidak pakai duit, itu haram. Pendapat yang kedua agak sedikit lebih ringan, mengatakan bahwa haram sih tidak, cuman makruh saja. Kenapa? Ya karena bukan judi.
Tapi ini kan menimbulkan apa? Menimbulkan suudzon, ya, menjatuhkan muruah Pak Ustadz gitu loh. Habis ceramah di masjid, ya kan, pulang main gaple gitu. Main bohong, nggak beneran, tetap aja itu jadi masalah gitu kan. Karena menjatuhkan kredibilitas seorang muslim. Karena itu khasnya orang kafir, khasnya orang kafir. Makanya bukannya nggak boleh Pak kita masuk area dugem, bukannya nggak boleh. Ya di dugem tuh yang mabok ada, ya kan, yang main judi ada, gitu, yang teler ada. Tapi kalau nggak teler nggak main judi kan nggak apa-apa. Nggak apa-apanya sih iya Pak, nggak apa. Cuman ketika seorang muslim ada di tengah kumpulan orang fasik semua, dia minimal akan tercemar, ya. Ada fotonya, ada kiai lagi dugem, gitu ya. Di area orang lagi pada mabok semua, ya. Mabok itu tidak harus tempat yang elit Pak, ya. Di hajatan juga sering kejadian tuh, ya. Organ tunggal, ya. Organnya cuma tunggal tuh Pak, ya. Orang yang hadir di situ pada mabok semua. Mungkin lagunya lagu Roma Irama, ya. Lagunya mah luar biasa, ya, tentang takwa, tentang iman, gitu ya. Tapi yang nyanyi itu Pak nggak pakai baju, gitu. Yang nonton surak-surak, gitu kan. Terus alkohol semua, gitu. Ada ustadz di tengah-tengahnya kayak gitu, kagak pantas, gitu kan. Walaupun tidak haram, enggak kok saya nggak minum, saya nggak berzina. Ya tapi ente di tengah-tengah orang kayak gitu tertuduh, ya kan. Jadi jamaah sekalian, walaupun tidak haram, tapi jatuh-jatuhnya makruh, gitu. Nah pendapat yang terakhir tentang judi ini adalah bahwa ya karena emang itu tidak melanggar syariat Islam, ya tidak terjadi perjudian, maka hukumnya sah-sah saja. Apalagi alat-alat yang digunakan ternyata tidak sebatas untuk main judi. Misalnya gini Pak, kartu, saya bingung tuh bedainnya Pak, kartu yang remi sama gaple itu bedanya apa sih? Hah? Yang lebar itu remi Pak ya? Yang ada skopnya, yang ada apa, hati gitu, itu remi apa gaple itu Pak? Remi ya. Kalau yang gaple yang kecilan kali ya, yang bulat-bulat itu ya, yang apa namanya QQ gitu, banting-banting begitu ya. Kalau yang ada gambar skopnya, ada gambar apa itu kartu asnya dan sebagainya, itu banyak orang main judi pakai itu, tapi ternyata itu salah satu cabang olahraga juga itu. Apa namanya itu ya? Bridge ya, bridge. Saya nggak tahu tuh orang main bridge itu olahraganya di mana gitu ya, apa di kepalanya, apa di rambutnya, apa gimana gitu. Sebagaimana saya juga bingung olahraga catur gitu, saya juga bingung itu. Catur tuh olahraga apaannya itu ya? Kayaknya kakinya Pak, karena orang main catur kakinya goyang-goyang gini biasanya gitu kan? Gitu. Nah tapi catur di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asyatranj gitu ya, dan juga an-nardu, ar-nardashir, dadu Pak, yang apa kubus itu ya, ada total 1, total 2, 3, 4 sampai 6 ya. Itu di masa Rasulullah itu adalah alat khas perjudian. Tidak ada orang main catur kecuali emang itu judi. Tidak ada orang main dadu kecuali itu judi. Gak ada orang yang main dua alat itu kecuali memang itu alat perjudian. Makanya hadis-hadis yang mengharamkan judi, ya, di dalam hadis itu tidak disebut dengan istilah maisir. Enggak. Kalau Quran menyebutnya maisir, tapi hadis-hadis Nabi itu rata-rata menyebutnya adalah nardashir atau nard, dadu, dan yang kedua syatranj, catur gitu. Catur itu adalah alat perjudian pada urf di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita tanya ulama ya, Pak Kiai, Pak Ustadz, main catur hukumnya halal apa haram? Halal, haram, halal, haram, halal, bohong, macam-macam tuh Pak. Yang bilang haram kenapa? Karena bunyi teksnya begitu memang. Siapa yang main dengan catur, dengan nardashir atau dengan dadu itu sama saja dia mencelupkan tangannya ke dalam darah babi, ke dalam darah babi, ngubek-ngubek darahnya babi. Babi itu kan ya perlambang dari hewan yang najis, bahkan dalam mazhab Syafi'i itu najisnya najis mughallazah, nggak cukup cuman dicuci sekali, tapi harus dengan 7 kali pencucian, salah satunya dengan tanah. Itu hadisnya begitu ya.
La'ana Rasulullah melaknat orang-orang yang bermain catur dan bermain dadu gitu. Nah kalau orang yang zahiri itu Pak, dia nggak bisa membedakan teks ini maksudnya apa ya, konteksnya bagaimana, nggak bisa. Pokoknya dia bilang, tuh kan Nabi bilang Allah melaknat orang main dadu, main catur, bunyinya begitu memang ya, berarti mau pakai duit nggak pakai duit haram gitu. Nanti ada ulama lain yang mengatakan ntar dulu, jangan main haram-haramin aja. Konteksnya adalah catur dan dadu itu di masa Rasulullah emang alat perjudian, dan tidak ada yang memainkannya kecuali para penjudi ya, untuk berjudi. Nggak ada di zaman Nabi itu orang main catur bohong nggak pakai duit, itu nggak ada. Dadu begitu juga ya kan. Nah maka dengan adanya perbedaan zaman ya, perbedaan waktu, perbedaan urf gitu ya, nah itu jadi ikhtilaf di antara para ulama, antara yang menghalalkan dengan yang menghalalkan. Jadi itu khilafiyah kalau kita bermain dengan alat perjudian. Nah jamaah sekalian, bahkan lokasi perjudian pun oleh para tokoh agama itu dipermasalahkan juga Pak. Saya sampai akhirnya datang ke tempat itu baru kemudian berubah cara berpikir saya. Jadi begini Pak, kira-kira 4 tahunan yang lalu saya diundang ceramah ke Singapura, kemudian ke Malaysia. Sampai di Malaysia saya ketemu dengan teman dekat saya dulu waktu masih kuliah yang sekarang tinggal di Malaysia. Terus dia bilang apa? Antum akan saya antar jalan-jalan ke Kuala Lumpur dan satu tempat yang antum harus datang. Apa? Genting. Ya Pak, Genting Highland gitu loh. Saya bilang astagfirullah. Ente mau ngajak saya ke tempat judi? Gitu kan? Karena selama ini kita taunya Genting Highland itu adalah ya tempat judi, nggak ada bedanya dengan Las Vegas gitu ya. Ah gitu. Dia ketawa, itulah orang Indonesia, taunya Genting itu tempat main judi, padahal bukan. Ayolah ikut saya, dia bilang. Kita jalan ke sana Pak, naik bis umum, kemudian naik Skyline gitu ya. Sampai di atas, ini mah Ancol, saya bilang. Ini mah Dufan, tempat mainnya anak-anak gitu. Segala macam permainan anak-anak. Ya kalau di Tokyo atau di Hong Kong itu namanya Disneyland lah gitu kira-kira gitu. Terus saya bilang, tempat judinya mana? Bukan di sebelah sini, sebelah sono, lain lagi tempatnya. Sama-sama namanya Genting Highland, tapi tidak melulu isinya tempat perjudian itu. Oh, baru tahu saya. Tadinya saya udah bikin fatwa aja, haram gitu. Nggak taunya bukan ternyata begitu ya. Nah jamaah sekalian, nah tempat yang khas untuk perjudian itu kita sendiri juga haram untuk mendatanginya. Kalau emang itu khas perjudian. Gitu ya. Waktu saya ke Singapura tuh saya ngelihat di di salah satu objek wisata tuh di yang ada patung apa itu Pak? Patung Merlion ya, yang airnya muncrat itu. Sebelah ujungnya sana tuh Pak, ada gedung 3 biji tinggi-tinggi, di atasnya ada kayak kapal nangkring gitu Pak. Saya bilang tuh kapal Nabi Nuh apa bagaimana nangkring di atas. Nah, mereka bilang, "Ya, itu tempat judi itu satu. Antum kalau ke sana nggak boleh itu." Karena itu tempat orang maksiat dan sebagainya. Jadi jamaah sekalian, intinya judi itu haram, tidak boleh kita lakukan. Dan yang harus kita ketahui bahwa yang namanya judi itu bisa saja dilakukan dengan alat perjudian yang khas, tapi bisa juga terjadi dengan alat perjudian yang tidak khas, seperti MTQ, 17-an dan sebagainya, kalau ketentuannya berlaku. Tapi kalau ketentuannya tidak berlaku maka bukan judi. Nah yang terakhir adalah bahwa walaupun pada dasarnya bukan judi, tapi alat perjudian, tempat perjudian yang khas, itu banyak ulama yang mengharamkannya buat kita atau memakruhkannya, walaupun ada juga yang menghalalkannya. Itu adalah wilayah khilafiyah. Baik jamaah sekalian, waktu kita sudah mau habis. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau bertanya Pak di antara hadirin terkait dengan masalah judi ini, silahkan. Masih ada mungkin 5 menit lagi. Ya silahkan Pak. Tadi Ustaz bilang yang namanya perjudian itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi kalau dilihat dari hadis Rasulullah tadi, catur dengan itu kan apa dari yang itu kan dadu. kesepakatan dibilang haram juga, tinggi juga Ustaz. Begini maksudnya,
Nabi mengatakan Allah melaknat orang yang main catur, main dadu, ya kan? Orang yang main catur, main jadu itu sama dengan orang yang membenamkan tangannya ke dalam darah babi. Itu hadisnya begitu bunyinya. Nah, namanya hadis, Pak, itu nggak cukup diterjemahin dengan cara pandang kita. Kita harus lihat dulu ketika Nabi menyebut catur atau dadu, itu di masa Nabi itu konteksnya gimana? Nah, konteksnya adalah orang main catur itu maksudnya main judi, main dadu itu main judi, gitu kan? Begitu. Oleh karena itulah maka para ulama ada yang menghalalkan main catur, main dadu selama konsep perjudiannya nggak berlaku, tidak pakai duit, tidak bertaruh, ya kan, dan seterusnya gitu loh. Bahwa main catur tuh melupakan sholat itu lain cerita, gitu ya. Lain cerita. Kan gini. Ada orang, wah catur itu melalaikan. Gimana kalau kita main catur, begitu azan kita tutup, kita sholat, habis sholat kita main catur lagi, boleh nggak? Gitu ya. Nah, ilat tidak bolehnya main catur itu adalah ketika caturnya itu digunakan untuk berjudi, ya. Main dadu digunakan untuk berjudi. Tapi ingat juga, Pak, ya, yang namanya dadu itu kan tidak selamanya menjadi alat perjudian. Sebab begini, Pak, Nabi itu kalau mau berangkat perang, beliau membawa satu orang saja di antara istrinya. Beliau istrinya banyak, tapi yang boleh ikut cuma satu. Dan untuk itu diundi, Pak. Kalau bahasa gampangnya kita, ini istri-istri pada mau ikut satu aja gimana? Gambreng, Pak, gitu ya. Nah, gambreng itu kan kayak orang main judi atau pakai dadu dikocok namanya, atau pakai itu, Bu, apa, ibu-ibu tuh arisan emak-emak, namanya di pelintir-pelintir, kemudian dikocok keluar satu, wah ibu Endang yang menang, gitu ya. Nah, itu kan mengundi, Pak. Tapi undian itu bukan judi, ya. Walaupun perjudian sering menggunakan cara undian, tapi mengundi itu belum tentu judi. Ada hadis Nabi menyatakan begini, Pak. Seandainya orang-orang tahu betapa besarnya pahala menjadi muazin atau pahala sholat di saf yang pertama, pastilah semua orang tuh rebutan. Dan kalau mereka nggak bisa menyelesaikan urusan rebutan kecuali dengan undian, pastilah mereka kocok undian, gitu. Jadi mengundi itu tidak otomatis haram, tidak otomatis judi. Nah, judinya adalah tadi ada dua belah pihak atau lebih, mereka bermain, ya, menentukan siapa menang kalah, dan ada uang atau harta yang dipertaruhkan. Nah, kalau saf pertama, Pak, itu bukan harta itu, ya. Memperebutkan saf pertama bukan harta, gitu loh. Dan buat kita, Pak, gampang, ya, datang aja duluan, insya Allah paling depan, Pak, ya. Sholat Jumat gitu ya, nggak mau di lantai 2, lantai 3, mau lantai depan bisa, Pak, datang aja duluan, 6:30 udah di sini, Pak, hari Jumat, insya Allah paling depan, Pak. Kalau perlu nyapu sekalian. Nah, gitu. Baik, ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Iya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Somad. Arisan. Ada menang kalah, mengundi. Ya, arisan itu haram, Pak. Arisan itu judi, ya. Arisan emak-emak itu judi, Pak, ya. Cuman dia bisa jadi halal, kenapa? Karena ada peraturan tambahan bahwa yang menang nggak boleh menang lagi, dan yang menang nggak boleh berhenti, gitu, Pak. Seandainya peraturannya yang menang boleh menang lagi dan yang udah menang boleh berhenti, ya itu judi, Pak, gitu ya. Kocok arisan nih, keluar nama saya, wah menang saya. Minggu besok kocok lagi, keluar lagi nama saya, menang lagi, judi itu, Pak. Nah, makanya dalam arisan itu udah mepet banget sama judi itu, Pak, udah mepet banget, ya. Seandainya orang yang arisan itu ada peraturan yang udah menang boleh menang lagi, atau yang udah menang boleh berhenti, saya ngangkat nih, alhamdulillah,
Oke ya, saya permisi nih, udah nggak ikutan lagi nih, ya sampai di sini aja. Ente pada terusin tuh ya, ngocok pada saya udah berhenti nih. Putaran pertama ngocok saya menang Pak, terus saya berhenti. Itu judi, gitu. Oleh karena itu orang kalau mau arisan, dia harus tahu mana bedanya judi dengan arisan yang tipis banget, ya, tipis banget. Nah, kenapa jadi nggak judi? Karena begini, yang menang itu hanya boleh sekali dan ikut putarannya harus sampai akhir. Misalnya nih, emak-emak 10 orang tiap hari Minggu goceng-goceng, ya kan? 5.000 kali 10, nggak banyak sih, cuma 50.000. Kocok setiap hari Minggu, keluar namanya Bu Aisyah, keluar. Minggu besok nggak boleh dia lagi, tapi dia wajib ikut sampai selesai. Jadi kan ujung-ujungnya Pak seri, ya kan? Ujung-ujungnya seri. Nah, karena ujung-ujungnya seri, jadi halal Pak. Gitu. Tapi kalau peraturan itu dirusak, gitu ya, ada yang kabur, ada yang kagak bayar lagi, atau menang 2 kali padahal ikutnya cuma 1, nah itu jadi judi. Makanya saya bilang arisan itu judi, tapi dia selamat dari keharaman ketika ketentuannya harus dipatuhi, gitu Pak ya. Nah, arisan itu jadi haram Pak kalau tiap minggu bayarannya naik, ya, patungannya naik. Kemarin goceng, sekarang kenapa jadi 10.000? Naik Pak, gitu. Minggu besok 15, minggu naik lagi. Itu kalau di bagian akhir kita total nggak jadi seri itu Pak, ya, karena yang menang duluan dari goceng kali 10 50.000, yang menang udah putaran yang ke-10 itu putarannya udah 50.000-an tuh Pak. 50.000 kali 10 udah banyak, itu rugi jatuh-jatuhnya, nggak jadi seri Pak, itu jadi judi namanya. Arisan kalau tiap ngocok harganya naik, tiap ngocok naik lagi itu jadi haram, gitu. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.